البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an wa hafizakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar, yang mana sebelumnya kemarin kita sudah membahas seputar salatul khauf, rincian yang sangat bagus dan penyebutan yang sangat bagus mengenai tata cara salatul khauf, yaitu di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-102 juz yang kelima. Adapun rincian dalam As-Sunnah tentunya lebih lengkap lagi karena penyempurna. Di sana ada beberapa kaifiyah tata cara di dalam menegakkan salatul khauf. Karena salatul khauf itu nanti bermacam-macam bentuknya. Ada musuhnya terkadang arahnya di depan kiblat, ada musuhnya terkadang di belakang kiblat. Maksudnya apa? Maksudnya ketika musuhnya itu barakallahu fikum di depan kiblat, maksudnya kita mengarah ke kiblat, musuhnya di depan, itu nanti lain bentuknya ketika musuhnya di belakang kiblat kita. Misalnya kita kan ke arah barat ya, nah musuhnya di timur misalkan, kita berada di depan mereka misalkan. Itu nanti lain kaifiyahnya dengan ketika barakallahu fikum bentuk surahnya itu lain ketika musuhnya ada di depan kita, yaitu di depan kiblat kita. Maksudnya di depan kita sholat, ketika kita mengarah kiblat, musuhnya di depan kita, itu lain dengan ketika musuhnya di belakang kita. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Susunannya lain, cuman kaifiyah sholatnya agak mirip. Hanya saja beda posisinya gitu aja. Nah, rinciannya bisa dilihat dalam As-Sunnah, baik di dalam Sahihain ataupun di dalam barakallahu fikum kutubus sunan atau yang semisalnya mengenai kaifiyah salatul khauf. Sekarang kita lanjutkan ayat yang ke-106 dari surat An-Nisa, ayat yang ke-106 dari surat An-Nisa. Qala Allah Ta'ala berfirman, "Wastaghfirillah innallaha kana ghafurar rahima." Dan beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dikarenakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang senantiasa memberikan ampunan dan juga zat yang Maha Penyayang. Tentunya minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar itu tidak menunggu ketika kita berbuat dosa. Maksudnya bagaimana? Mau tidak mau, terasa atau tidak, kita memang senantiasa berbuat kekeliruan, kekurangan, berbuat dosa. Sebagaimana dalam hadits qudsi yang sering ana ulang-ulang. Hadisnya siapa itu? Hadisnya Abi Dar Jundub bin Junadah, riwayat Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, Allah taala berfirman, berkata, maksudnya dalam hadis qudsi tersebut, "Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfirudz dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum." Artinya apa? Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian berbuat kesalahan siang dan malam, dan aku adalah zat yang mengampuni semua dosa. Maka minta ampunlah kalian kepadaku, niscaya apa? Aku akan berikan ampunan kepada kalian. Ini dalil yang menunjukkan bahwasannya kita berbuat kekeliruan, kesalahan itu siang dan malam. Hanya saja terkadang kita enggak terasa, enggak merasa gitu ya. Mungkin kesalahan dalam berucap, kesalahan dalam berbuat, kesalahan dalam keyakinan. Oleh karena itu butuh yang namanya istighfar. Coba bayangkan, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau dijamin apa? Dosanya diampuni, dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Pemegang kunci surga. Itu pun beliau apa? Beristighfar dalam sehari berapa? Disebutkan dalam suatu riwayat aktsar min 70 marrah. Dalam riwayat yang lain mi'ata marrah.
lebih dari 70 kali. Dalam riwayat yang lain 100 kali. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, kita siapa? Bukan nabi, bukan sahabat, bukan tabi'in, bukan pula atba'ut tabi'in, jauh dari zaman atba'ut tabi'in. Nah, terlebih-lebih lagi apa? Berarti kita harus barakallahu fikum banyak-banyak istighfar karena dosa kita tentunya apa barakallahu fikum tidak bisa kita istilahnya mengelak dari kekeliruan tersebut, tapi banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala al-mufassirun asbahumullah watlub minallah ta'ala al-maghfirah fi jami' ahwalik. Mintalah dari Allah Subhanahu wa taala ampunan pada seluruh keadaan-keadaanmu. Bayangkan, minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika habis menegakkan qiyamul lail, salat malam misalkan, sepertiga malam terakhir barakallahu fikum. Perhatikan baik-baik. Ketika menegakkan salat qiyamul lail sepertiga malam terakhir, setelah salat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, Allahumma inni astaghfiruka wa atubu ilaik misalkan. Paham ya? Berdoa minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doa juga berdoa ketika barakallahu fikum habis salat, antara adzan dan iqamah. Paham ya? Itu juga termasuk dikabulkan doanya. Beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah ta'ala kana ghafuran liman yarju fadlah wa nawala maghfiratih rahiman bihi. Artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha Pengampun terhadap orang yang mengharapkan keutamaannya dan juga orang yang mengharapkan pemberian ampunannya. Nawal itu artinya adalah apa? Ata. Barakallahu fikum artinya adalah ata. Dan juga zat yang senantiasa menyayangi hamba-hambanya. Sudah kita lewati pembahasannya. Bentuk kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Apa di antaranya bentuk kasih sayangnya? Allah Subhanahu wa taala setiap kali hamba berbuat kekeliruan dihitung satu saja. Tapi kalau berbuat kebaikan, barakallahu fikum, berbuat kebaikan dilipat gandakan pahalanya. Masya Allah. Menunjukkan bahwasannya rahmatnya sangat luas sekali. Kemudian juga contoh yang lain yang sering anak ulang-ulang, siapa itu? Al-Jahannamiyun yang mereka sudah masuk ke dalam neraka Jahannam hingga menjadi arang, bayangkan. Itu pun Allah taala apa? Masih ciduk. Allah Subhanahu wa taala masih menciduknya, kemudian mengecelupkan ke dalam apa? Sungai kehidupan nahrul hayah. Barakallahu fikum. Dan mereka akhirnya apa? Akhirnya tumbuh kembali sebagaimana permisalannya bagaikan apa? Biji-bijian yang tumbuh di pinggir sungai, bayangkan. Rahmatnya sangat luas sekali. Kemudian syafaat untuk apa? Ahlul kabair. Ada syafaat di situ nanti. Ikhwani fid din azza wa jazakumullah, ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wala tujadil 'anil ladzina yakhtanuna anfusahum. Innallaha la yuhibbu man kana khawanan athima." Artinya apa? Jangan engkau membela orang-orang yang mereka mengkhianati diri-diri mereka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang yang apa? Orang-orang yang suka berkhianat dan juga berbuat dosa. Barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala tidak mencintainya. Kita lihat tafsirannya. Wala tudafi' 'anil ladzina yakhununa anfusahum bima'siyatillah. Jangan engkau membela orang-orang yang mereka berkhianat atau mengkhianati diri-diri mereka dengan berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dibela, namun dinasihati, diluruskan, diingatkan. Innallaha subhanahu la yuhibbu man 'azumat khiyanatuhu wa kasura dhanbuh. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang yang besar pengkhianatannya dan juga banyak dosanya. Athima mengikuti sighah apa namanya? Sighah mubalaghah, fa'il. Paham ya? Kemudian khawanan juga mengikuti timbangan apa? Sighah mubalaghah, fa'al. Yang menunjukkan banyak berkhianat dia. Athim suka berbuat dosa. Allah taala tidak mencintainya. Dalam keadaan seperti itu Allah taala masih menerima taubatnya, bayangkan. Menerima taubatnya dan mengampuni dosanya kalau seandainya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ikhwani fid din azzani wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Perhatikan baik-baik. Disebutkan dalam barakallahu fikum ayat yang berikutnya, yaitu ayat yang ke-108
yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna minallah wa huwa ma'ahum id yubayyituna ma la yarda minal qaul wa kana Allahu bima ya'maluna muhita. Allah Subhanahu wa taala menyatakan mereka menutup-nutupi perbuatan dosa itu dari hadapan manusia, padahal mereka tidak bisa menutup-nutupi perbuatan dosa dari apa? Pandangan Allah Subhanahu wa taala. Allah taala tahu, walaupun sembunyi-sembunyi tahu. Nah, barakallahu fikum, bagaimana perbuatan yang dilakukan oleh hamba-hambanya Allah taala tahu. Nah, walaupun dalam keadaan orang tersebut melakukan apa? Sembunyi-sembunyi. Kita lihat. Wa huwa ma'ahum id yubayyituna ma la yarda minal qaul. Dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala bersama mereka. Maksudnya berkebersamaan di sini apa? Ma'iyah apa di sini maksudnya? Ma'iyah zatiyah atau ma'iyah yang sifatnya adalah pengawasannya dan juga ilmunya? Ma'iyah di sini zatnya nempel atau ilmunya? Ilmunya. Jangan sampai keliru. Nah, ketika disebutkan sini wa huwa ma'ahum dan Allah taala bersama mereka, bukan menempel, tapi kebersamaan apa? Nah, barakallahu fikum, ilmunya, pengawasannya. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengetahui dan juga mengawasi mereka ijubayyituna ma la yarda minal qaul, ketika mereka bermalam dalam keadaan mereka apa? Barakallahu fikum, memiliki ucapan yang tidak diridhoi. Allahul musta'an, ucapan jelek, ucapan kotor atau yang semisalnya. Wa kana Allahu bima ya'maluna muhita, dan Allah Subhanahu wa taala sungguh, jangan diartikan dahulu, karena kana terkadang artinya dahulu, menunjukkan perkara yang telah lampau. Tapi kana kalau sudah berkaitan dengan zat Allah Subhanahu wa taala itu artinya tahqiq. Paham ya? Wa kana Allah maksudnya adalah tahqiq, sungguh Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang apa? Barakallahu fikum, meliputi terhadap apa yang mereka lakukan. Paham ya? Senantiasa meliputi semuanya. Bukan diartikan dahulu. Kalau antum artikan dahulu keliru, berarti Allah taala dahulu ilmunya meliputi, sekarang tidak, kan gitu. Nah, tapi kalau berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala jangan diartikan dahulu. Wa kana Allahu aliman hakima, jangan diartikan dahulu. Allah taala adalah zat yang Maha mengetahui dan Maha bijaksana, itu enggak benar. Walaupun kalau di dalam bahasa Arab kan kana Zaidun tajiron, dahulu Zaid seorang pedagang, itu benar. Tapi kalau berkaitan dengan zat Allah Subhanahu wa taala atau yang semisalnya, maka maknanya adalah tahqiq, sungguh. Nah, barakallahu fikum. Qala al-mufassirun asbahumullah, perhatikan tafsirannya itu. Yastatiruna minan nas khaufan min ittila'ihim ala a'malihim sayyi'ah. Mereka menutup-nutupin di hadapan manusia dari pandangan manusia karena takut kalau manusia itu melihat perbuatan jelek mereka. Jadi berupaya untuk apa? Perbuatan jelek yang mereka lakukan itu ditutup-tutupin. Ditutup-tutupin biar manusia tidak tahu, padahal apa? Mereka tidak bisa apa? Menutup-nutupi perbuatan tadi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini bagus sekali tafsirannya ya. Wala yastatiruna minallah wala yastahyuna min. Sedangkan mereka seakan-akan ketika di hadapan manusia menutup-nutupin, tapi mereka malah justru tidak menutup-nutupin perbuatan jelek tersebut dari pandangan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak punya malu. Allahul musta'an, berani. Jadi kalau sendirian misalkan orang enggak tahu, itu dia merasa enggak ada yang melihat, benar. Manusia enggak melihat, tapi kan dia dalam keadaan seperti itu Allah taala melihatnya. Justru apa? Dia malah enggak punya malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa azza sya'nuhu ma'ahum bi'ilmihi. Padahal Allah Subhanahu wa taala dia adalah zat yang mulia keadaannya bersama mereka ilmunya. Jadi ingat-ingat, kebersamaan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, terhadap hambanya, kebersamaan situ bukan kebersamaan zatnya. Jangan sampai gagal faham. Karena orang-orang Ittihadiyah dan juga Al-Haluliyah, barakallahu fikum, mereka apa? Mereka menyatakan Allah Subhanahu wa taala menyatu dengan makhluknya atau berada dalam makhluknya. Paham ya? Barakallahu fikum, itu akidah yang tidak benar. Akidah yang tidak benar, barakallahu fikum. Mereka mengatakan menyatu dengan makhluknya berarti Allah taala di mana-mana. Itu enggak benar ya, tapi Allah Subhanahu wa taala di mana bersama kita dimanapun kita berada, maksudnya ma'iyah yang sifatnya adalah apa? Ma'iyatul ilm. Ma'iyatul ilm. Pembahasannya tentunya dalam pembahasan kitab Asma wa Sifat. Ini sekedar apa? Penyebutan biar nanti tidak salah paham. Muttali'un 'alaihim. Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat
mengetahui yang ada pada mereka. Hina yudabbiruna lailan, terhadap apa yang mereka persiapkan, yang mereka perbuat, yang mereka lakukan di malam hari. Ma la yarda minal qaul, yang mereka lakukan berupa apa? Ucapan yang tidak diridhoi, ucapan yang bohong, ucapan yang tidak benar, ucapan yang jelek, ucapan yang tidak bagus. Hindari, barakallahu fikum. Upayakan kita berucap ucapan yang bagus, ucapan yang baik. Nah, barakallahu fikum, jangan berucap ucapan bohong, ucapan yang tidak jujur, ucapan yang barakallahu fikum menghina manusia atau yang semisalnya. Naam, karena apa? Karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Karim agar berucap dengan ucapan yang bagaimana? Yang lurus, yang benar. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan ucapkanlah dengan ucapan yang benar dan lurus, ucapan yang baik, ucapan yang jujur. Kita lihat di sini. Wa kana Allah Ta'ala muhitan bi jami'i aqwalihim wa af'alihim. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha meliputi seluruh ucapan-ucapan mereka dan perbuatan-perbuatan mereka. Ilmunya Allah Ta'ala meliputinya, enggak ada satupun yang terluputkan. La yakhfa 'alaihi minha syai', tidak ada sesuatu apapun yang terluputkan dari pengetahuan dan juga pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Na'am, barakallahu fikum. Ikhwani fi din, azza wa jazakumullah. Berikutnya ayat yang ke-109. Qala Allah Ta'ala berfirman, ha antum haula'i jadaltum anhum fil hayatid dunya faman yujadilullah anhum yaumal qiyamah amman yakunu 'alaihim wakila. Ini berkaitan masalah apa? Masalah orang-orang yang justru membela orang-orang yang menentang syariat Allah Subhanahu wa taala dan justru mereka apa? Nah, barakallahu fikum, tidak beriman terhadap apa? Terhadap hari kiamat atau terhadap hari kebangkitan atau yang semisalnya. Naam. Ha antum haula, mereka itu, wahai segenap kaum mukminin, mereka itu sungguh mereka telah menentang atau sungguh mereka justru apa? Nah, barakallahu fikum, mereka justru membela keadaan orang-orang yang berkhianat. Nah, Allah musta'an. Membela orang-orang yang berkhianat. Maksudnya membela orang-orang yang mereka cenderung, nah barakallahu fikum, cinta terhadap apa? Dunia. Nah, padahal faman yujadilullaha anhum yaumal qiyamah amman yakunu 'alaihim wakila. Bahwasannya mereka orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala, mendebat Allah Subhanahu wa taala, itu nanti di hari kiamat apa? Di hari kiamat justru tidak memiliki pelindung. Paham ya? Tidak ada pelindung yang melindungi orang-orang tersebut. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asabahumullah, ha antum ayyuhal mu'minun qad hajattum an haula'il kha'inin li anfusihim fi hadhil hayatid dunya. Mereka, wahai orang-orang mukminin, kalian perhatikan mereka. Sungguh kalian apa? Barakallahu fikum, telah menghujat atau kalian telah mendebat, menyebut apa? Barakallahu fikum, dari perbuatan mereka orang-orang yang berkhianat, mengkhianati diri mereka. Fi hadil hayatid dunya, yaitu dalam kehidupan dunia ini. Maksudnya apa? Maksudnya membela orang-orang yang justru mereka mengkhianati diri mereka. Faman yuhajillah, maka barang siapa yang justru mendebat Allah Subhanahu wa taala anhum, membela mereka tapi mendebat Allah Subhanahu wa taala, tidak menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala yaumal ba'tsi wal hisab, pada hari kebangkitan, hari diperhitungkan amalan. Wa man dzal ladzi yakunu 'ala haula'il kha'inin wakila yaumal qiyamah. Ini juga pertanyaannya apanya? Faman yuhajjilillah ta'ala anhum yaumal ba'tsi wal hisab. Siapakah orang yang akan apa? Membela mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari kebangkitan dan juga hari perhitungan amalan tadi. Wa man dzal ladzi yakunu 'ala haula'il kha'inin wakila yaumal qiyamah. Dan siapa yang akan menjadi pelindung orang-orang yang berkhianat tersebut di hari kiamat kelak? Nah, ini
Nah, barakallahu fikum, tentunya celaan terhadap orang-orang yang mereka mengkhianati diri mereka, justru cenderung dengan apa? Nah, kehidupan dunia, tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga yang semisalnya. Allah musta'an. Na'am. Ikhwani fi din, azdani wa azakumullah wa hafizakumullah jami'an. Perhatikan baik-baik, kita lihat berikutnya. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman ayat yang ke-109, "Wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu tsumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurar rahima." Masyaallah. Ini termasuk bentuk apa? Nah, barakallahu fikum, karunia dan keutamaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa orang-orang yang mau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat, "Wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu," dan barang siapa yang melakukan perbuatan kejelekan atau mendolimi dirinya sendiri, melakukan perbuatan kejelekan atau mendolimi dirinya sendiri, kemudian beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, apa balasannya? Yajidillaha ghafurar rahima. Niscaya dia akan apa? Akan menjumpai Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan dan juga menyayangi orang tersebut. Naam. Qala al-mufassirun asabahumullah, wa man yuqdim ala amali sayyi' qabih aw yadlim nafsahu birtikabi ma yukhalif hukm Allah wa syar'ah, dan barang siapa yang mempersembahkan dengan amalan di dunia, amalan yang jelek yang tercela, atau mendolimi dirinya dengan melakukan perkara yang berseberangan terhadap hukum Allah dan syariatnya, thumma yarji' ilallah nadiman ala ma amil, kemudian dia kembali bertobat kepada Allah dalam keadaan menyesali apa yang dulu pernah dia kerjakan. Nah, istilahnya penyesalan itu harus ada ketika bertobat. Radiyan maghfiratah wa sitra dzanbih, dalam keadaan mengharapkan ampunan dari Allah dan juga agar ditutupin dosanya. Yajidillaha ta'ala ghafuran lah rahiman bihi. Niscaya orang tersebut akan menjumpai Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum, akan menjumpai Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada orang tadi yang beristighfar, yang minta ampunan, dan menjumpai Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apa? Menyayanginya. Dalam keadaan menyayanginya. Naam. Ikhwani fi din, azza wa jazakumullah, itulah rahmat dan luasnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi dosa seorang hamba sebesar apapun, kalau bisa diibaratkan sebesar gunung, sedalam lautan, setinggi langit, tapi kalau orang itu benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang benar, ikhlas, menyesali, kemudian meninggalkan, bertekad bulat untuk tidak mengulangi kembali, Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan. Jadi enggak boleh kita berkeluh kesah kemudian menyatakan, masa sih dosa kami diampuni? Dosa kami sangat banyak sekali. Kami sudah bunuh sekian-sekian nyawa. Kami sudah mengambil harta orang lain sekian-sekian miliar misalkan. Nah, patokannya bukan ke situ. Patokannya adalah apa? Ketika dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala harus benar-benar apa? Terpenuhi syarat-syaratnya. Ikhlas, meninggalkan, menyesali, bertekad bulat untuk tidak mengulangi kembali. Syarat-syarat diterimanya taubat. Nah, barakallahu fikum, syarat-syarat diterimanya taubat, pertama ikhlas. Upayakan tercatat ini ya. Pertama ikhlas, kedua menyesali, ketiga meninggalkan, keempat bertekad bulat untuk tidak mengulangi kembali. Pertama ikhlas, kedua menyesali, ketiga meninggalkan, keempat bertekad bulat untuk tidak mengulangi kembali. Nah, itu syarat-syarat terimanya taubat. Ada tambahan lagi atau tidak? Naam, mengenai waktunya. Kapan waktunya? Sebelum matahari terbit dari arah barat dan sebelum nyawa sampai di kerongkongan. Nah, perhatikan baik-baik ya. Ini syarat diterimanya taubat. Pertama ikhlas, kedua menyesali, ketiga meninggalkan, keempat bertekad bulat untuk tidak mengulangi kembali. Naam. Mahum? Yang kelima, taubat tersebut hendaknya dilakukan sebelum matahari terbit dari arah barat. Yang keenam,
hendaknya taubat tersebut dilakukan sebelum nyawa sampai di kerongkongan. Karena kalau sudah gharghara, nyugharghir, nyawa sudah sampai di kerongkongan itu enggak diterima lagi sudah taubatnya. Allahul musta'an. Nah, jadi jangan sampai kita menunda-nunda taubat. Setiap hari bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala tidak masalah. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, "Fa inni astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsar min 70 marrah." Wa fi riwayah 100 marrah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dijamin masuk surga, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang, pembawa kunci surga, tapi beliau tetap beristighfar dan juga bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga suatu ketika beliau salat malam qiyamul lail sampai apa? Kedua telapak kaki beliau bengkak. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, sampai Aisyah ummul mukminin mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bukankah engkau adalah orang yang diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang?" Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? "Afala uhib an akuna 'abdan syakura?" Apakah aku enggak boleh kalau senang menjadi orang yang hamba yang bersyukur? Bayangkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Na'am, barakallahu fikum. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Kita ambil dikit lagi. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Wa man yaksib itsman fa innama yaksibuhu 'ala nafsihi wa kana Allahu 'aliman hakima." Ayat yang ke-111 dari surat An-Nisa. "Wa man yaksib itsman fa innama yaksibuhu 'ala nafsihi wa kana Allahu 'aliman hakima." Dan barang siapa yang menyengaja berbuat dosa, menyengaja ya, karena kalau tanpa disengaja tentunya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak dihitung kalau tanpa disengaja. Ini menyengaja. Wa man yaksib itsman maksudnya menyengaja berbuat dosa. Fa innama yaksibuhu 'ala nafsihi, berarti dia apa? Barakallahu fikum, telah membahayakan untuk dirinya sendiri. Wa kana Allahu 'aliman hakima, dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mengetahui serta zat yang maha bijaksana. Naam, al-hakim, al-hikmah wad'u syai' fi mawdi'ihi. Hikmah itu adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ini juga dihafal. Hikmah itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Lawannya adalah kedzaliman. Lawannya apa? Kedzaliman. Kalau kedzaliman itu meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha bijaksana, meletakkan sesuatu pada tempatnya, tidak pernah tertukar, tidak pernah keliru. Naam. Qala al-mufassirun asbahumullah, "Wa man ya'mid ila irtikabi dzanbin fa innama yadurru bidzalika nafsahu wahdaha." Barang siapa yang menyengaja untuk melakukan perbuatan dosa, maka sungguhnya itu justru membahayakan untuk dirinya sendiri. Wa kana Allah Ta'ala 'aliman bihaqiqati amri ibadihi, dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mengetahui hakikat urusan hamba-hambanya, hakikat perkara hamba-hambanya, hakiman fima yaqdi bihi baina khalqihi, dan zat yang maha bijaksana terhadap apa yang Allah telah putuskan untuk antara makhluk-makhluknya. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha bijaksana, enggak pernah tertukar. Barakallahu fikum, enggak pernah tertukar. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha bijaksana. Barakallahu fikum. Coba antum bayangkan, mengenai musim saja, ada musim panas, ada musim hujan, itu enggak pernah tertukar. Hanya saja mungkin prediksi manusia mengiranya ini seharusnya sudah musim hujan, tapi ternyata musim kemarau panjang misalkan. Seharusnya ini musim kemarau, ternyata hujan. Paham ya? Prediksi manusia itu bisa keliru, tapi ketetapan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah keliru, tidak akan pernah keliru. Barakallahu fikum. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah, karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha bijaksana, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Mungkin Allah taala takdirkan kemarau panjang sebagai ujian. Barakallahu fikum. Mungkin Allah Subhanahu wa taala takdirkan hujan yang panjang, di antaranya adalah bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan juga karunia dari Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Kata beliau, atau ayat yang berikutnya satu lagi kita selesaikan sekalian. Itu ayat yang ke-112, "Wa man yaksib khati'atan aw itsman tsumma yarmi bihi bari'an faqad ihtamala buhtanan wa itsman mubina." Artinya, dan barang siapa yang melakukan perbuatan kekeliruan tanpa sengaja, yang ayat yang ke-111 sengaja.
Ayat yang ke-112 melakukan perbuatan kekeliruan tanpa disengaja. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Naam. Kemudian apa? Au isman. Kemudian dia juga berbuat dosa dengan sengaja. Pertama, melakukan perbuatan kekeliruan tanpa disengaja. Yang kedua, berbuat dosa nah barakallahu fikum dengan sengaja. Kemudian apa? Kemudian dia tidak mau mengakui, berlepas diri dari perbuatan dosa tersebut. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, melakukan perbuatan dosa, perbuatan kejahatan dia enggak mau mengakui, dilemparkan ke orang lain gitu loh. Paham ya? Dilemparkan ke orang lain, ana tidak berbuat kekeliruan, saya tidak berbuat kesalahan atau yang semisalnya. Yang seperti itu justru apa? Justru dia akan memikul dosa yang besar. Dosa yang besar justru akan dipikulkan kepada orang tersebut karena tidak mau mengaku tadi itu. Allahu musta'an. Maksudnya enggak mau bertobat. Kalau orang bertobat kan mengaku, "Ya Allah, aku telah berbuat seperti ini, ampunilah. Terimalah taubat kami," gitu. Nah, Allahu musta'an. Kita lihat tafsirannya. Qala al-fassirun asbahumullah, "Wa man ya'mal khati'atan bi ghairi 'amdin," dan barang siapa yang melakukan kekeliruan tanpa sengaja, au yartakib dzanban muta'ammidan, atau melakukan perbuatan dosa dalam keadaan disengaja, tsumma yaqdhifu bimartakabahu nafsan, kemudian dia apa? Nah, barakallahu fikum, melemparkan, tidak mau mengakui dengan apa yang dia lakukan, dia sendiri yang melakukannya, bari'atan, dalam rangka untuk mensucikan dirinya atau berlepas diri, la jinayatan laha, bukan apa? Bukan karena untuk menganiaya dia, bukan. Faqad tahammala kadiban wa dzanban bayyinan, sungguh dia telah memikul dosa dan kedustaan serta dosa yang jelas. Paham ya? Karena dia enggak mengaku, karena enggak mengaku itu akhirnya enggak taubat itu loh ya. Allahumma musta'an. Kita tutup yang terakhir. Qala Allah Ta'ala berfirman, "Walaula fadlullahi 'alaika wa rahmatuhu la hammat ta'ifatum minhum an yudilluka wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yadurrunaka min syai' wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima." Artinya, kalaulah seandainya bukan karena keutamaan dari Allah yang diberikan kepadamu dan bukan karena rahmat Allah yang diberikan kepadamu, niscaya apa? Niscaya sekelompok dari kalangan musuh-musuh Allah, mereka akan apa? Akan barakallahu fikum menyelewengkan atau barakallahu fikum bikin kalian tergelincir dari jalan yang benar, menyesatkan kalian, menyesatkan engkau, dan menyesatkan, dan tidaklah mereka menyesatkan kecuali pada asalnya untuk diri mereka sendiri. Maksudnya bagaimana? Kalau bukan karunia dan juga taufik dari Allah Subhanahu wa taala serta bukan karena keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya apa? Niscaya Allah Subhanahu wa taala itu, barakallahu fikum, atau niscaya musuh-musuh Allah, orang kufar, itu akan menyesatkan engkau. Padahal yang mereka bikin tersebut tidaklah apa? Tidaklah menyesatkan kecuali diri-diri mereka sendiri. Ya, mereka enggak merasa, cuman kan bahaya seperti ini. Kalau bukan karena karunia dan juga keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya sekarang kita berada di atas al-haq, di atas Al-Qur'an was sunnah, karena apa di antaranya? Karunia dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala yang kita harus berbangga dengannya. Berkata Imam Sa'di rahmatullah alaih mengenai bangga yang diperbolehkan adalah ketika beliau menafsirkan qul bi fadlillahi wa bi rahmatih fabidzalika falyafrahu huwa khairan mimma yajma'un. Falyafrahu, kata beliau, al-farah bil ilmin nafi' wal amal salih. Paham ya? Bangga, senang, diperintahkan ya dengan ilmu yang bermanfaat dan amalan yang barakallahu fikum, amalan yang saleh. Barakallahu fikum. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah, kita lihat berikutnya. Wa may yadurrunaka min syai', padahal mereka sendiri, mereka orang kufar musuh-musuh Allah tidak akan membahayakan dirimu sedikit pun. Wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmah, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kepadamu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Al-hikmah itu adalah apa? As-Sunnah. Kadang al-hikmah maknanya apa tadi? Kebijaksanaan. Wad'u syai' fi mawdi'ihi. Terkadang al-hikmah kalau digabung dengan Al-Qur'an wal hikmah, berarti apa al-hikmah? As-Sunnah. Al-hikmah artinya apa? As-Sunnah. Itu penting sekali. Jangan sampai gagal paham. Barakallahu fikum. Kita lihat berikutnya. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam, dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mengajari engkau yang dulu engkau tidak mengetahui apa-apa. Jadi maksudnya memberikan ilmu. Barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu kepada
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa kana fadlullahi 'alaika 'azima, dan sungguh keutamaan Allah yang diberikan kepadamu sangat besar. Qala al-mufassirun athabahumullah walaula anna Allah ta'ala qad manna 'alaika ayyuhar rasul. Kalaulah seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan karunia kepadamu wahai Rasul, wa rahimaka bi ni'matin nubuwah, dan tidak merahmatimu dengan kenikmatan kenabian. Perhatikan tafsirannya itu ya. Perhatikan baik-baik. Nah, barakallahu fikum. Dan kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan karunia kepadamu wahai Rasul, dan tidak merahmati dirimu dengan kenikmatan nubuwah kenabian, fa'asamaka bitaufiqihi bima auha ilaik, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjagamu dengan taufiknya, dengan apa yang Allah taala wahyukan kepadamu, la azamat na'am jama'atun manil ladina yakhununa anfusahum an yuzilluka an tariqil haqq. Niscaya apa? Sekelompok dari kalangan orang-orang yang mereka mengkhianati diri-diri mereka akan apa? Akan berkeinginan kuat untuk apa? Untuk menyelewengkan engkau, membikin engkau tergelincir dari jalan yang hak, jalan yang benar. Wa may yuzilluna bidzalik illa anfusahum, padahal mereka sendiri tidaklah mampu untuk menyelewengkan dengan perbuatan tersebut kecuali apa? Akan menimpa diri-diri mereka sendiri. Wa may yaqdiruna ala idza'ika li ismatillahi lak, dan mereka tidak akan mampu memberikan gangguan kepadamu dikarenakan penjagaan perlindungan Allah yang diberikan kepadamu. Wa anzalallahu 'alaikal Qur'an was sunnah al-mubayyinah lah ini. Jangan sampai keliru ya. Dan sungguh Allah Taala telah menurunkan kepadamu Al-Qur'an was sunnah al-mubayyinah, sunnah yang barakallahu fikum yang benar-benar jelas, karena as-sunnah menjelaskan, barakallahu fikum terkadang merinci isi kandungan yang masih global dalam Al-Qur'an. Jadi al-hikmah di sini maknanya apa? As-sunnah. Al-Qur'anul hikmah, hikmah ini maksudnya adalah as-sunnah. Wa hadaka ila ilmin ma lam takun ta'lamuhu min qabl. Dan Allah telah berikan petunjuk kepadamu berupa ilmu yang dulunya engkau tidak mengetahuinya. Wa kana ma khassaqallahu bihi min fadlin amran 'azima. Dan sungguh seluruh apa-apa yang Allah telah khususkan kepadamu berupa keutamaan itu merupakan perkara yang sangat agung dan besar. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Cukup sekian dulu, yang berikutnya insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang biidznillah subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.